Kembali di Prevo Channel. Hari ini kita bahas Alpha One. Dan ini adalah Alpha One milik user, milik pembeli pertama. Karena ini baru di delivery tanggal berapa? 30 ya. 30 September, 30 November, sorry. Indennya itu dari bulan Agustus di Gias. Ini pemilik pertama yaitu Om Dono Andomo. Nah, kita bahas tuntas ya. Tonton sampai habis. Mulai dari desain motor ini seperti skutik besar ya, skutik besar itu kayak NMAX PCX tapi lebih mirip ke PCX ini. Mulai dari desain legroomnya, terus desain joknya, bahkan desain ini ya, pegangan belakang ini atau behelnya itu mirip banget dengan PCX. Tapi ada beberapa yang spesial dari Alpha One. Kita cek satu persatu. Sini. Alpha One ini headlampnya projector dan sudah ada DRL ini. Ini cakep banget kalau nyala. Keren loh. Alpha One ini pakai mono arm. Armnya adanya di sebelah sana. Sebelah sini nggak ada arm. Dan si velg ini tidak built-in dengan BLDC-nya. Memang BLDC-nya di rear hub, tapi velg ini masih bisa dipisah dari motornya. Nih, kalau kita mau ganti ban, itu cukup ganti velgnya aja. Pakai baut 4 ini kayak mobil ya. Pakai baut 4 seperti ini, kita cabut, motornya masih nempel di situ. Jadi aman. Motor ini pengeremannya itu cakram ya, depan belakang cakram, tapi cakram yang belakang adanya di sebelah kiri karena dia mono arm. Di sebelah kiri seperti ini. Dan ini rem belakang juga double piston, rem depan juga double piston. Dan uniknya lagi ini remnya udah CBS. Jadi pada saat kita ngerem belakang, itu rem depan juga ikut ngerem. Satu lagi yang unik, motor ini pakai single shock ya di belakangnya seperti ini, single shock. Tapi dudukannya itu sama kayak motor sport atau motor bebek. Nah, atas bawah seperti ini. Atas bawah sama ya, dudukannya begini nih, dudukannya begini. Mungkin ini akan sedikit mengalami kesusahan untuk sekarang ya, pada saat ini aftermarketnya belum ada yang konektor atas bawahnya seperti ini dudukannya, tapi pernya per untuk single shock. Nah, kalau mau rubah berarti harus pakai shock yang untuk single seperti Vario dan lain-lain, tapi dudukannya dirubah anting bawahnya. Mungkin itu bisa. Tapi ini juga shocknya udah lumayan enak dan ada setelan preloadnya. Nih, ada setelan preloadnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 tingkat kekerasan. Ini seperti yang saya bilang tadi, rem depan ini ada 2 channel yang masuk ke kaliper dari tuas rem kanan dan kiri. Yang ini dari kanan, yang ini dari kiri. Ini sepertinya 3 piston ya. Jadi mirip sistemnya kayak di PCX. Saya suka desain velgnya ya. Velg belakang kan bisa dilepas tuh ke kanan pakai 4 baut. Velg depan juga desainnya lumayan cakep ya. Dan ini velg made in Thailand. Keren. Area sini juga mirip dengan PCX ya, tapi kalau PCX dia pakainya chrome, kalau ini warnanya warna titanium, dop. Bahkan sampai klemnya juga warnanya titanium. Ini saya suka banget nih. Desain klemnya warna titanium dan bautnya ini udah stainless dari sonanya. Cakep. Kekurangan minor ada di bodi-bodi plastik seperti ini nih ya. Sebetulnya sih nggak begitu kelihatan ya. Misalkan nih yang sebelah sini rapat ya. Sebelah sini agak longgar gitu. Ini agak longgar. Terus di bagian ujung sini nih ada bagian yang tajam menonjol. Tapi kalau orang yang tidak detail sih mungkin nggak akan kelihatan. Cuman kalau orang yang suka merhatiin secara detail, itu ada bagian-bagian minor yang kurang presisi.
secara look sih masih oke. Bagian sini ada laci atau kompartemen ya. Ini mirip punya PCX yang Vietnam itu. Dan ada pot buat ngecas gadget. Ini bisa buat naruh barang-barang. Tapi nggak ada kuncinya ya ini ya. Terus di sini, ini sama kayak fungsinya kayak tangki bensin di PCX ya atau NMAX gitu. Dan ini isinya adalah pot buat ngecas. Cara bukanya sama kayak buka tangki bensin di PCX. Dan tulisan di sini bisa dilihat sini. Ini juga sama nih tulisannya fuel gitu. Padahal ini kabel ya. Jadi kalau pada saat kita buka sini, tuh dalamnya pot buat ngecas. Alpha One ini direkomendasikan ngecasnya di motor langsung, belum direkomendasikan untuk ngecas baterainya di luar gitu atau desktop gitu, belum ya. Sedangkan kalau tuas ini kita tekan ke bawah, ini akan buka jok. Sama kayak PCX. Nah, bagian sini penahannya seperti ini. Ini juga konstruksinya mirip banget dengan PCX 150 Vietnam. Jadi pada saat kita buka, dia bisa nahan gitu, seperti itu. Kita cek bagasinya. Bagasinya nggak muat helm karena ini dangkal ya, nggak dalam. Di sini ada MCB. Di bawahnya ada baterai nih. Tuh, baterainya gede banget. Ini 18 kilo. Dan motor ini bawaannya pakai satu baterai. Kalau tambah baterai lagi bisa ada slot satu lagi di depan. Ya, secara overall motor ini tampilannya oke. Motor ini udah terpasang box shad SH33 dan ini adalah bonus untuk yang inden di Gias. Jadi tinggal pilih ya. Pilihannya itu bisa dapat box shad atau helm RSV. Nah, kebetulan Om Dono ini pilih box shad. Sudah termasuk dengan bracketnya ini dan backrest. Bracketnya ini udah mirip banget. Konstruksinya itu mirip banget dengan bracket box untuk PCX ya. Tapi shad udah punya. Keren ya shad ya. Sekarang kita coba motor ini ya. Ya. Oke. Kita cek riding positionnya dulu. Motor ini bobotnya kayak itu ya, kayak PCX ya. Lumayan berat, apalagi kalau baterainya 2. Nah, riding position untuk postur saya 175 cm. Kakinya napak tapi kurang sempurna nih. Napak tapi kurang sempurna. Karena joknya lebar kali ya. Kalau maju ke sini, nah ini bisa napak sempurna. Jadi buat teman-teman yang mungkin di bawah 170 tingginya gitu ya, mungkin agak jinjit. Posisi duduknya enak nih, tegak, nyaman banget. Stangnya cenderung mirip kayak PCX ya, stangnya dekat. Dan dia nekuknya banyak nih. Beloknya itu nekuknya banyak, mungkin radius putarnya bagus nih. Cuman pada saat nekuk full, ini akan deket banget ke badan kita. Seperti ini. Kalau motor-motor lain mungkin segini ya. Kalau ini bisa sampai segini. Kita jalan. Yuk. Ini anak kuncinya, kita putar. Welcome. Ini tampilannya ya. Ini kondisi baterai. Ini ampernya. Ini posisi gear. Posisi gear. Jadi ini ada selektornya. D1 nih, tuh. D1, D2, D3. Nah, atau bisa mundur juga. Kalau ada tulisan ini ready, berarti kita bisa langsung jalan. Nih, ini D1 berjalan. Naik motor listrik Alpha One ini yang saya rasakan
agak berbeda dibandingkan dengan beberapa motor listrik yang saya coba sebelumnya. Terutama saat buka gas, di motor listrik yang pernah saya coba sebelumnya itu terjadi hentakan yang agak mengagetkan ya. Mungkin karena torsi motor listrik memang sangat besar di RPM rendah. Tapi di Alpha One ini tarikannya jauh lebih smooth, lebih enak, bahkan feel-nya itu sudah mirip dengan naik motor bensin. Bisa jadi ini adalah salah satu kesuksesan mapping atau setting controller Alpha One. Nah, kalau teman-teman pakai motor listrik lain biasanya pada ganti gitu ya, modifikasi controllernya, ganti pakai aftermarket terus disetting ulang. Saya rasa untuk Alpha One ini tidak perlu ya, karena feel-nya sudah enak banget, sudah smooth dan bertenaga. Untuk kecepatan maksimal yang pernah saya raih ini di Senayan ya, di GBK itu bisa mencapai 86 km per jam. Dan ini akselerasinya sangat cepat. Smooth tapi akselerasinya cepat. 86 km per jam saya rasa sudah lebih dari cukup untuk aktivitas harian. Jadi untuk segi performa Alpha One ini saya rasa sudah sangat baik untuk kelas motor listrik. Berikutnya suspensi. Suspensi motor ini untuk suspensi depan sudah sangat baik, redamannya oke, dan ribonnya juga sudah cukup baik. Sedangkan suspensi belakang ini cenderung empuk. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai motor Yamaha atau Honda Vario akan merasa Alpha One ini empuk. Nah, tapi dengan catatan redaman suspensi belakang ini untuk ribonnya masih terlalu cepat kalau menurut saya. Jadi karakternya itu feel-nya seperti kita bawa Suzuki Next 2. Suspensinya empuk tapi ribonnya terlalu cepat. Untuk kondisi jalanan yang berlubang atau banyak polisi tidur, motor ini akan sangat nyaman. Tapi untuk berkendara agresif, rasanya kurang cocok ya. Perlu disetting ulang lagi untuk shock belakangnya. Dengan posisi riding seperti Honda PCX, suspensi Alpha One ini justru lebih nyaman dibanding PCX lokal. Tapi sekali lagi untuk pengendaraan yang agresif, tentunya perlu disetting ulang karena ribon shock belakangnya masih terlalu cepat. Dari sektor pengereman, rem depan dan belakang sudah sama-sama pakem. Dengan rem belakang yang CBS, ini saya rasa agak janggal ya untuk pengereman belakangnya. Karena yang pertama tuas remnya ini terlalu jauh dari handle. Jadi pada saat kita menjangkau tuas rem ini agak butuh ekstra ke depan, tangannya harus dilebarkan gitu. Dan ini cukup mengganggu buat saya. Dan feelingnya agak kurang baik untuk CBS-nya. Jadi kita rem belakang, yang rem kiri ini, itu rem depan ngerem juga dan itu sedikit kurang smooth. Sedangkan untuk rem depan atau tuas rem kanan ini udah sangat oke, udah sangat baik. Untuk handling motor ini, handlingnya asik banget, nyaman dan stabil di lurusan. Tapi pada saat cornering agak sedikit bergoyang untuk cornering di kecepatan tinggi. Mungkin karena ribon shock belakang tadi ya, ribonnya terlalu cepat. Dan untuk radius putarnya dengan dimensi yang sepanjang ini, ternyata motor ini tajam banget. Karena roda kemudi. Karena stangnya ini bisa menekuk tajam
sangat banyak nekuknya. Nah, ini akan jadi masalah untuk teman-teman yang berpostur besar gitu ya, karena pada saat ditekuk full, ujung stang ini akan sangat dekat dengan badan kita. Selebihnya untuk ergonomi dan lain-lain mirip PCX ya, posisi duduknya mirip, terus posisi stangnya juga mirip. Hanya suspensinya ini lebih nyaman dari PCX. Untuk remnya mungkin perlu di-upgrade di rem belakangnya. Bila perlu tidak perlu CBS gitu ya. Atau rem belakang ini, rem kiri ini disetel lagi gitu, disetel ulang lagi agar lebih dekat ke handle. Catatan lainnya adalah instrumen klasternya ini agak memantulkan cahaya, jadi kurang begitu jelas terlihat. Nah, instrumen cluster ini perlu di-upgrade lah ya untuk tingkat kecerahannya, atau dikasih anti glare dan sebagainya, atau dikasih hood gitu agar cahaya tidak mengenai instrumen cluster. Berikutnya ada satu catatan kecil lagi untuk tuas atau saklar lampu sen. Nah, lampu sennya ini saklarnya mirip motor-motor zaman dulu yang tidak ada tombol untuk mematikan lampu sen. Jadi untuk mematikan harus digeser. Pada saat kita menggeser ini, kita perlu tahu posisi lampu sen sedang nyalanya kemana. Sedangkan di instrumen clusternya tidak begitu terlihat. Jadi saya suka bingung nih, pada saat habis belok, ini sen kondisi nyala atau mati. Ini suka bingung. Kalau di motor lain, kita tidak perlu melihat instrumen cluster. Kalau mau mematikan tinggal tekan tombol lampu sen. Di Alpha One ini, kita akan mematikan lampu sen, harus lihat dulu di instrumen cluster, ini kondisi nyalanya ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau sedang nyala ke kanan, kita matikan ke kiri. Sayangnya indikator di klasternya itu kecil, hampir nggak terlihat, ditambah lagi dengan pantulan cahaya dan sebagainya. Nah, ini mungkin jadi PR ya, catatan kecil untuk Alpha One. Selebihnya motor ini cukup oke, sangat nyaman, bertenaga, dan enak dikendarai untuk harian, dengan catatan tidak agresif. Gimana? Alpha One ini harganya 35 juta, bisa dibeli secara online atau bisa datang langsung ke SCBD Sudirman. Bisa lihat-lihat langsung, bisa test drive, bisa booking.